dibahas sama Bu Rabib katanya lagi organisasi, Bu. Oh, isi dulu ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman nggak bisa hadir, tapi kalian di sini Ibu harap kalian bisa semangat ya ikutin Ibu. Iya, Bu. Oke. Ada yang tahu nggak kita mau bahas apa hari ini? Iya. Oke, mungkin kita bisa sama-sama baca judulnya. 1, 2, 3. Eksplorasi minat. Boleh? Siapa sebenarnya? Siapa ya? Oke, sebelum kita belajar ataupun kita membahas tentang materi hari ini mengenai minat bakat, kita perlu tahu dulu nih 3 tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Bisa kita baca sama-sama? Bisa, Bu. Bu. Oke, kita mulai dari 1 ya. 1, 2, 3. Memahami perbedaan antara minat dan bakat. Yang kedua, Mengidentifikasi minat dan bakat diri sendiri. yang ketiga, Menghubungkan minat bakat dengan pilihan jurusan. bagus sekali anak-anak. Selanjutnya, ada pertanyaan ini dari Ibu sebelum kita mulai. Bisa kita baca sama-sama apa sih pertanyaannya? Jika kamu bisa menjadi ahli dalam hal apapun, apa yang ingin kamu lakukan? Oke, siapa yang mau jawab? Jika kamu menjadi ahli dalam hal apapun, apa yang ingin kamu lakukan? Misalnya seperti profesi, apa yang ingin kamu lakukan kalau kamu udah gede nih? Udah selesai sekolah. Bisa cerita? Silakan, Ade. Kalau aku bisa ini Bu jadi ahli dalam hal apapun, saya mau bisa nyanyi karena di setiap kegiatan yang saya lakukan saya selalu nyanyi walaupun sekarang suara saya jelek. Gak apa-apa ya Ade, kita bisa nanti kita bisa latihan lagi ya, supaya lebih bagus Ya, lagi Bu. sekarang. Iya, Bu. Keren sekali kamu udah bisa menjawab ya. Ada lagi? Silakan, Sabrina. Saya mau jadi ahli astronomi, Bu. Saya pengen tidur di bulan. Wah, keren sekali ya. Ya walaupun kita nggak bisa tidur di bulan, Iya. tapi itu cita-citanya luar biasa loh. Iya, Bu. Ada lagi? Silakan Yolan. Kalau aku ahli dalam memasak, aku ingin memasakkan semua orang dan cicipi masakanku. Wah, bagus sekali. Cita-citanya sangat mulia ya. Semoga kalian bisa menggapai cita-cita tersebut ya. Amin. Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjut, kita harus bisa membedakan dulu antara minat dan juga bakat. Ternyata minat dan bakat itu berbeda loh. Kita bisa lihat, apa itu minat? Coba. Minat itu adalah sesuatu yang kita suka dan Ingin. Nah, ciri-ciri minat itu ternyata ada 4. Yang pertama itu membuat kamu senang dan bersemangat. Yang kedua, tidak merasa terpaksa saat melakukannya. Yang ketiga, bisa membuat kita melupakan waktu. Nah, yang terakhir itu berasal dari hati dan juga keinginan dari anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita bisa memahami apa sih jenis-jenis dari minat itu sendiri. Coba kita lihat di sini, ternyata ada 4 hal. Coba yang pertama, Senang menggambar. siapa yang senang menggambar di sini? Wah, banyak sekali ya. Nanti kita gambar bareng-bareng ya. Iya, Bu. Yang kedua, Gambar membaca buku. siapa yang membaca buku? Buku apa itu kalau boleh tahu? Oh, novel. Bagus sekali ya. Yang ketiga, suka bermain musik. Siapa yang suka bermain musik? Wah, jago sekali ya. Banyak sekali di sini. Bermain musik apa? Piano, gitar, biola. Wah, bagus sekali. Siapa lagi yang suka bermain musik? Malika. Pianika. Wah. Lastri, apa?
Jadi kayak ibu. Selanjutnya hobi olahraga. Siapa yang suka olahraga di sini? Wah, suka olahraga apa itu, Adik? Saya lebih ke e-sport Bu. Wah. Berarti Adik suka bermain game. Ada lagi yang hobi olahraga? Silakan. Saya atlet renang, Bu. Sekali ya, anak-anak itu keren-keren sekali ya. Iya, Bu. Oke, tadi kan kita sudah membahas minat. Sekarang kita membahas mengenai bakat itu adalah sesuatu yang mudah dan mahir untuk kamu lakukan. Nah, ciri-ciri bakat itu ada 4. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama itu kamu bisa melakukannya dengan mudah. Yang kedua, lebih cepat menguasai dibanding orang lain. Yang ketiga, terasa alami dan tidak memerlukan usaha ekstra. Yang terakhir, sering mendapat pujian dari orang lain. Wah, mengenai bakat tadi, apa sih bakat itu kira-kira? Kita lihat ya. Ternyata bakat itu ada. Yang pertama, coba kita lihat, cepat memahami matematika. Siapa di sini yang jago matematika dan berhitung? Wah, bagus ya. Keren banget. Adik juga ternyata teman-teman. Oke, selanjutnya pandai berbicara di depan umum. Siapa yang pandai public speaking di sini? Wah, keren sekali. Oke, siapa lagi? Oh, cuma Yola ya? Nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya mengenai public speaking. Nah, selanjutnya udah menghafal. Siapa di sini yang kalau misalnya mau ujian besok dia udah bisa hafal nih semua materinya? Siapa? Cuci tangan. Oke ya? Nanti kita berarti harus belajar lagi nih supaya bisa gampang menghafal. Terakhir adalah terampil menggunakan teknologi. Siapa di sini yang jago banget menggunakan komputer, handphone mungkin, ataupun misalnya PC? Siapa? Oke, Adik, keren sekali. Oke, tadi kan anak-anak ibu sudah tahu nih contoh minat, contoh bakat. Nah, selanjutnya kita harus bisa mengenal kenapa sih kita harus mengenal minat dan bakat itu. Ternyata ada 3 hal. Yang pertama, coba kita lihat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memilih jurusan yang tepat. Kemudian untuk sesuai dengan potensi dirimu, memilih salah jurusan, lebih enjoy dalam belajar. Nah, kalau misalnya kita tahu minat dan bakat kita, pasti kita lebih enjoy dalam belajar. Yang kedua itu untuk apa? Meraih prestasi lebih mudah. Kenapa itu? Coba dibaca di bawahnya. Lebih cepat berkembang, lebih mudah berprestasi, dan lebih kompetitif. Nah, kalau kita tadi sudah tahu nih apa bakat kita, nanti bisa mungkin seperti Safrina, dia menjadi atlet renang. Nah, makanya kita harus bisa mengenali minat dan bakat kita. Yang ketiga, menjadi apa? Hidup lebih bahagia. Kenapa itu? Bekerja di bidang yang disukai, tidak merasa terpaksa, lebih produktif dan puas. Oke, seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal nih. Jadi kita tahu kalau misalnya kita udah besar, udah selesai sekolahnya, kita tahu mau bekerja di bidang A. Oke, selanjutnya saatnya kita eksplorasi diri. Nah, Ibu mau anak-anak Ibu supaya memilih pasangannya nih. Udah pas belum? 2-2. Ayo, pilih teman-temannya, dipilih teman-temannya. Sudah, Bu. Ibu mau kalian masing-masing membahas mengenai hobi kalian, satu aja. Kemudian kalian saling membagi feedback.
Coba, Ibu akan memberi kalian waktu dalam mungkin sekitar 2 menit untuk membahas hobi kalian apa masing-masing ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Ibu kasih izin Bu nanya. Ya, apa? Ya, kenapa nak? Oke, baik Bu. Iya, Oke, baik Bu. ya. Oke anak-anak, waktunya hampir habis. Bagaimana? Sudah saling memberikan feedback? Sudah, Ibu. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Nah, ada yang anak Balkis, bagaimana? Sudah selesai? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, tadi kan kita sudah lakukan nih langkah-langkahnya. Mengenai yang pertama itu menceritakan hobinya masing-masing. Kemudian yang kedua memberikan feedback. Sudah memberikan feedback tadi semuanya kan? Kemudian mendiskusikan persamaan atau perbedaan yang ada. Coba, misalnya kalian tadi saat berdiskusi apakah ada persamaan atau perbedaan? Ada. Oke. Kalian saling memberi insight baru. Ada yang tahu insight itu apa? Pemahaman. Ya, pemahaman. Pintar sekali Balkis. Tangan dong. Oke, anak-anak. Jadi mungkin tadi kita bisa mengambil kesimpulan sedikit nih mengenai apa itu minat dan apa itu bakat. Siapa nih yang mau mungkin memberikan kesimpulan di luar dari sini? Ada yang mau? Kita mengenai apa sih minat dan bakat itu yang sudah kita pelajari? Coba ada yang mau ceritakan? Silakan Bapak. Kalau menurut saya itu minat itu hal yang kita sukai, walaupun kita tidak pandai di bidang itu. Kalau bakat itu hal yang kita kuasai, meskipun kita kurang latihan tapi kita bisa. Gitu. Oke, hebat sekali Bapak. Anak-anak, bisa kita lihat dari PowerPoint Ibu bahwa kesimpulannya minat itu adalah apa yang kamu suka dan bakat itu adalah apa yang kamu kuasai. Nah, kombinasi keduanya itu menjadi kunci dari kesuksesan kamu. Proses mengenai diri terus berlanjut. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Ibu ya kalau misalnya kalian butuh bimbingan karir. Oke? Oke, Bu. Oke, setelah melakukan kegiatan bimbingan klasikal tadi, bagaimana sih perasaan anak-anak Ibu? Senang. Kemudian happy. Bisa tahu minat dan bakat teman. Oke. Wah, pintar sekali ya. Jadi terima kasih ya udah datang di bimbingan klasikal Ibu hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa mendapatkan insight baru dari penjelasan Ibu tadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.